Kita profit, kita open posisi buy sekarang. Tadi open posisi, sekarang open posisi buy. Keren banget kayak gitu ya. Weh. Bagus. Oke, halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini saya akan mau membahas tuntas materi core candle. Udah banyak yang pengen tahu teknik core candle dan akhirnya saya merilis ataupun menyampaikan dengan detail dari teknik core candle ini, dan kita akan open posisi nantinya beberapa kali untuk sebagai contoh. Oke, mungkin misalkan apapun ada yang kurang dari video ini, itu boleh ditanyakan di kolom komentar. Bagi anda yang kemarin pemenang giveaway itu udah saya kirimkan, pemenang giveaway komentar itu udah saya kirimkan di sini. Saya kirimkan, ini dia pemenang giveaway-nya. Dan bagi anda kemarin yang menang giveaway itu, yang kemarin menang giveaway uang itu yang 20 orang itu sebagian udah saya kirimkan dan sebagian itu belum di DM saya. Misal anda yang menang giveaway kemarin harap DM saya untuk saya memberikan uang atau uang giveaway itu di Instagram saya. Oke, kirimkan nomor OVO dan ataupun nomor dana anda supaya saya transferkan pemenang kemarin. Oke, kita masuk ke bagian videonya. Oke, kita sudah masuk ke bagian marketnya. Di sini kita trade di Olim Trade. Di sini kita mau menggunakan teknik 15 detik ataupun teknik Raja Kuntu, gitu ya. Kita cek marketnya sekarang. Ngapain Euro USD 10%? Kita ganti market ke market Asian Composite Index. Oke, Asian Composite Index. Ngapain komoditi Asian Composite Index? Oke, Asian Composite Index. Kita sudah masuk ke marketnya. Oke, sedikit lihat. Oke, jadi teknik Raja Kuntu core candle ataupun teknik core candle ini adalah sebuah teknik ciptaan saya ataupun teknik ini teknik hiburan. Jadi dulu di 3 tahun yang lalu itu Olim Trade dikenal dengan teknik-teknik yang dia membaca itu dari pergerakan harga ataupun dari tekanan harga, ya. Jadi saya menemukan satu teknik ini dari dulu saya udah trade, tapi kalau mau jujur apakah saya trading menggunakan teknik ini terus? Jawabannya tidak, Pak, ya. Karena kalau dibilang teknik ini efektif, jawabannya tidak terlalu. Tapi ini apakah bisa profit? Bisa. Tapi kalau kita mau citra trading ataupun kasta trading sebenarnya itu bukan ini jawabannya, gitu ya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu core candle, apa sih itu teknik Raja Kuntu. Saya akan jelaskan ini, tapi ini tidak efisien tradingnya kalau kita menggunakan ini. Oke, jadi core candle itu adalah inti dari candlestick. Kita ketahui bahwasanya trading sebenarnya itu ada di pergerakan harga yang dia itu bentuknya seperti ini. Nah, saya jelasin dulu nih. Bentuknya seperti ini. Ini adalah trade yang sebenarnya ataupun market yang sebenarnya, bukan trade ya, tapi market yang sebenarnya itu berbentuk seperti ini, harusnya berbentuk seperti ini. Dia itu grafik parah, grafik murni. Terus di tahun berapa saya udah lupa ceritanya, itu baru ditemukan dari untuk mempermudahkan kita membaca pergerakan grafik dari pihak sell dan pihak buy, yang mana ada penolakan dan pembelian ataupun rejection. Itu terciptalah candlestick candlestick Jepang ya. Itu ceritanya diangkat dari beras dulunya, kayak gitulah ceritanya ya. Kita masuk ke candlestick Jepang. Nah, jadi yang tadi kan dibuat ini harga ini itu harga yang bulat ini, nampak? Yang bulat ini ataupun ini harganya itu sebenarnya dengan harga di time frame 1 jam, 50 jam itu sama, Pak. Perhatikan, ini dia candlesticknya itu ujungnya itu 845, pokoknya itu ujungnya itu 8. Kita mau masuk time frame 1 bulan, pas 1 bulan atau 1 hari, pokoknya kayak gitulah ya. Ini dia 48 juga, apa ya,
84 juga gitu, sama. Kalau kita masuk ke ini sama aja, karena zona ini sama aja, harganya sama 84 juga, 85 sekarang, berarti dia udah naik gitu ya. Oke, mungkin udah kayak gitu penjelasannya, kita jelasin sedikit lagi. Terus kita masuk ke time frame 1 menit aja biar enak. Time frame 1 menit. Nah, ini dia. Jadi jika terdapat candlestick seperti ini, misalkan candlesticknya itu, ini kita udah belajar basic lagi nih. Misalkan candlesticknya itu bentuknya seperti ini, misalkan bentuknya seperti ini, berarti dari si grafiknya mungkin, tapi nggak pasti, mungkin bisa aja nanti berubah, tapi yang pastinya seperti ini. Ini dia open price namanya Pak. Ini dia open price. Ini candlestick hijau, kita berbicara ini candlestick hijau, ini hijau ya. Oke. Dia ini pertamanya open price-nya itu dia pasti dia berbentuk seperti ini. Dia diturunkan dulu. Turunkan. Nah, turun sampai ke sini dia, ataupun sampai ke sini. Kemudian dia dinaikkan lagi. Dinaikkan, disambung, masuk kekuatan buy. Masuk kekuatan buy sampai ke sini. Nah, jadi sumbu ini yang kemarin saya sempat katakan, jika ada sumbu sudah mulai memanjang di bawah 3, berarti harga kedepannya akan naik. Itu ciri-cirinya. Kenapa seperti itu? Karena sumbu di bawah itu sumbu buy sebenarnya Pak. Kenapa bisa jadi sumbu buy? Karena dia merejection harga sell. Oke. Ini dia tenaga sell, ya kan? Dia di sini dia di rejection harga tenaga sell ini semua. Alright, di rejection harga tenaga sell ini semua, di rejection ataupun tidak diterima gitu ya. Kalau dicandlekan, dia di sini candlesticknya warna merah. Candlesticknya warna merah di sini. Kemudian dia di sini pasti candlesticknya berwarna hijau. Sampai ke sini, di sini nanti hijau lagi. Kayak gini. Makanya saya bilang kemarin, misalkan sumbu di bawah itu sebenarnya adalah badan warna merah sebenarnya. Kayak gini dia sebenarnya. Karena jomplang dia warnanya itu jadi hijau merah, jadi nggak boleh kayak gitu. Jadilah sumbu. Nah, gitu ya pergerakannya ya. Ceritanya kayak gitulah. Misalkan ada pergerakan seperti ini misalkan di time frame 5 detik, itu mungkin dia menciptakan candlestick boleh single engulfing kayak gitu. Jadi misalkan di candle kan, dia itu candlenya pasti di sini menciptakan candle merah pasti. Di sini dia menciptakan candlestick hijau. Ini dia candlestick hijau. Terus di sini dia disambung lagi dengan candlestick hijau. Nah, kayak gini dia penjelasannya kalau arti core candle. Kita jelasin ini udah 7 menit loh, Pak. Oke. Ini dia, saya cukup sekali menjelaskannya. Mungkin di next video itu saya tidak jelaskan lagi, Pak. Kayak gitu ya. Oke. Udah selesai kita menjelaskan. Kita di mana open posisi sih? Kita open posisi itu bisa di detik 25, 20, 35, 30, 45. Nah, tapi bagusnya kita open posisi itu di detik 15, 30, 45, 00 gitu bagusnya. Kenapa? Karena ada perpindahan di time frame 15 detik. Jadi kita nggak nanggung dapatnya. Tapi kalau kita open posisi di detik 13 kan nanggung, Pak. Kayak gitu. Oke, udah saya sudah menjelaskannya, sangat lama saya jelaskannya, dan kita open posisi sekarang. Karena ini berhubung tekniknya tidak terlalu direkomendasikan, kita open posisi yang rendah aja. Asian Composite Index di sini kita harusnya bisa open posisi by 1 menit. Ini yang pertama di area support, yang kedua dia banyak terjadi pemantulan tadi di area support ini. Oh, ternyata ditembus. Support resisten itu memang kasta tertinggi di trading, Pak. Di PHP kan gitu ya. Anjing, 1 menit open posisinya, cok. Astagfirullahaladzim. 15 detik dong. Harusnya udah. Saya menunggu kan dari tadi kan, kok lama sekali. Ternyata 1 menit. Wah. Oke. Kita pun posisi lagi mungkin. Kita pun posisi sekarang. Oke, kita menunggu aja. Tunggu ini selesai.
Kita ganti market aja mungkin. Kita ganti market di Euro Composite Index. Ini positif sekali sih. Oke. Dia turun. Jadi harga yang lebih enak dilihat itu dia turunnya tuh sampai mana, naiknya sampai mana. Nanti dia turunnya sampai sini, contoh turunnya sampai sini, kemudian dia naik melewati ini, kayak gini deh. Ini harganya naik dia sampai ke sini berarti naiknya kan. Turun dia setengah ini, kemudian dia naik lagi melewati ini, berarti valid. Kalau di candle time frame kecil itu pasti jadi bullish engulfing. Kayak gitu. Bullish engulfing versi low budget, versi rendahnya gitu ya, Pak. Oke. Kita ganti market. Oh, ini bagus ini. Terpanting-panting dia tadi ke atas loh. Tik 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 ting gitu kan ke atas dia kan, itu bagus sekali itu, Pak. Sangat-sangat bagus itu. Wah. Kok kayak gitu? Bagus. Kita makan korma dulu. Udah imsak belum ya? Ya. Selamat imsak ataupun selamat sahur untuk wilayah Sumatera ya pastinya, ataupun di wilayah lain juga. Selamat sahur, dan kita sahur udah selesai dan kita konten lagi. Ini jam 4.51, Pak. Aduh, imsak nggak ya? Kayaknya belum deh. Udah imsak belum sih? Kayaknya belum deh. Bagus, ini open posisi sell. Woi, kok belum di open posisi? Open posisi sell dong. Kan tadi kan udah open posisi, Pak. Kok belum dihitung open posisinya? Bisa kayak gitu ya? Tadi perasaan aku udah open posisi loh, beneran. Tadi aku udah open posisi. Tapi kan kok lelet kali. Tadi aku udah open posisi. Astagfirullahaladzim. Nggak terbaca loh open posisi tadi, Bang. Males gue. Oke. Wah, bagus sekali. Tapi saya tidak open posisi buy di sini. Saya mau open posisi sell. Sejak ini open posisi buy, Pak. Tapi dia harus profit punya kita dulu. Kita sini open posisi buy. Kita profit, kita open posisi buy sekarang. Tadi open posisi, sekarang open posisi buy. Keren banget kayak gitu ya. Weh. Bagus. Keren banget. Nih. Bagus. Ya bisa lah. Anak Olim Trade nih, Bos. Senggol dong. Gini bisa open posisi buy. Tadi kok dapatnya tadi perasaan di tengah, di dapatnya kok bisa di bawah sekarang. Kok tadi perasaan di bawah, kok bisa di atas dapatnya. Harusnya kita detik ke 10 udah profit. Kayaknya 11 deh. Oke. Trade kita yang ke berapa ya? Kita lihat dulu. 1 2 3 1 2 3 4 5. Trade kita yang kelima ya. Kita open posisi lagi. Kita ganti market. Ini kan nanti pasti ada dia tuh yang komen tuh.
Itu kan lagi FTT. Wah, itu kan lagi marketnya sedang enak-enaknya. Kita ganti market sekarang. Commodity Composite Index. Ini kita open posisi 50.000 aja. Kita open posisi buy. Kenapa kita open posisi buy di sana, Pak? Harusnya kalau di materi expertise itu dia terlalu banyak turun dan disentak seperti itu, disentak parah seperti itu. Nah, anak Olim Trade, Pak. Jadi dia profitnya itu profit gocek loh. Jadi ini kebetulan harusnya itu Pak loss, Pak. Harusnya loss. Kenapa? Karena memang marketnya candlenya hijau kan. Kita pun posisinya tadi buy itu jatuhnya hoki ya. Saya tidak mengakui saya jago, tapi tidak, itu tetap hoki yang tadi. Apa ya tadi saya jelasin ya? Aduh, udah lupa, Pak. Oh gini, dia pergerakan marketnya itu kasar ya. Ini ciri-ciri ya, ciri-ciri ini biasanya di USD, Pak. Di USD itu mata uang itu sering dia kalau di time frame 1 menit, tapi dia di ujung, biasanya di ujung ataupun di awal, di tengah itu nggak ada. Di tengah itu katakan dia di market di menit 13, 12, 30 itu tidak. Tapi di detik 10 ke bawah ataupun 50 ke atas, itu dia kalau harganya itu naik seperti ini, cuk 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 cuk, cuk ke atas secara kasar, tuk 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 langsung itu ke depannya longsor, Pak. Nah, kayak gitu. Kebalikan dia. Kalau truk 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 itu longsor, tapi kalau truk 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 itu news. Nah, itu pergerakan pasar. Itu saya terbaca loh. Kalau di USD ya. Tapi kayaknya lebih asik ini deh, Asian Composite Index. Sekali lagi ya, last kita open posisi. Tapi di sini candlesticknya sell sih harusnya, teman-teman, kita telat, Pak. Ini sell sih, Pak. Cuma kita telat. Euro Composite Index. Nah, ini kan terlalu besar, overpower, ya kan? Kalau dia turun itu kayak ada aja gitu dia turunnya. Padahal dia mau menciptakan sumbu ini. Nah, menciptakan sumbu. Kalau kita masuk ke time frame lebih rendah, time frame 15 detik, itu dia pasti menciptakan sumbu di sana, Pak. Kenapa menciptakan sumbu di sana? Dia pasti menciptakan sumbu ataupun menciptakan garis merah. Sorry. Dia menciptakan garis merah. Kalau di time frame 1 menit kan menciptakan sumbu. Kalau di time frame 15 detik dia menciptakan garis merah. Ya, kenapa? Karena kan harus koreksi. Nah, jadi si koreksi ini yang konsep tadi itu yang dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi. Itu dia menghabiskan dari si koreksi tadi, yang koreksi turun tadi, menghabiskan harganya semua. Itu konsep teknik itu kayak gitu, Pak. Kita masuk lagi ke time frame 1 menit. Wah, ini kita open posisi, Pak. Ini open posisi kita yang terakhir, mau profit bagus, kalau nggak profit juga nggak apa-apa. Harusnya kita udah cuan. Mungkin kayak gitu aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Ini video untuk have fun aja. Mungkin kedepannya kalau kita dengan trade yang serius terus, kita trade yang serius, SNR, maturi terus, itu kayaknya bosan, Pak. Jadi kita harus memberikan kisi-kisi untuk meramaikan dari viewers kita gitu, Pak ya. Oke, dapat diambil intisari di video ini. Kalau kita kuasai satu teknik dan itu sesuai dengan market, itu pasti bisa sih. Tapi kalau kita terlalu banyak teknik yang kita miliki, contoh abang jago DSNR tapi abang tidak menggunakan itu, abang jago DSNR tapi abang mau mencari teknik baru. Abang jago DSNR tapi abang menunggu lama DSNR itu, dan abang di sela-sela menunggu itu abang cari teknik lain. Itu saya pastikan Anda itu sedang berada di lingkaran setan, yang Anda itu akan belajar terus-terusan dan Anda tidak akan pernah profit, Pak. Kayak gitu. Oke, thank you very much. Mungkin itu aja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.